Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan sejumlah menteri mengunjungi kantor Jasa Marga kilometer 70 Gerbang Tol Cikampek Utama, Jakarta Barat. Kegiatan ini dalam rangka pengecekan jalur mudik Idul Fitri 1445 Hijriah di Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan pengecekan jalur mudik Idul Fitri 1445 Hijriah ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendengarkan langsung paparan dari pihak Jasa Marga terkait perkembangan jalur mudik di Tol Jakarta Cikampek. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan arus mudik telah mengalami penurunan dan Jenderal Listio Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja dari manajemen yang telah mengatur jalannya arus mudik 2024. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menambahkan akan terus mengevaluasi terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Selain itu, Polri telah menyiapkan pos pelayanan yang ada di rest area yang menyediakan layanan kesehatan bagi pengemudi atau penumpang yang merasa kurang sehat. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit mengimbau agar pemudik agar tidak memaksakan diri saat kelelahan. Secara umum, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan arus mudik di jalur tol yang tadi baru saja dilaporkan, dengan memperhatikan proses pergerakan mulai dari 4 gerbang tol utama, mulai dari awal masuk di kilometer 50 sampai dengan 414 Kali Kangkung, secara umum mengalami peningkatan dalam hal pengaturan terkait dengan puncak-puncak arus mudik. Jadi tadi dilaporkan bahwa terjadi persebaran, terjadi penambahan jumlah sekitar 6 sampai 7 dibandingkan mudik tahun 2023. Namun untuk puncak arus mudiknya bisa terlampaui dengan baik. Jadi kalau tahun 2023 itu di H-3, kali ini bergeser di H-4 dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun dan ini tersebar di hari-hari sebelumnya. Saya kira secara manajemen ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024, maka tadi didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025. Demikian juga dengan arus balik yang akan kita hadapi sebentar lagi. Dan juga terjadi peningkatan kecepatan untuk pencapaian dari mulai start sampai dengan Jawa Tengah, Pak ya, yang biasanya 8 jam, kali ini menjadi 6,7 jam, jadi ada perbaikan. Namun di sisi lain tentunya rekan-rekan juga tahu, kita juga tentunya harus melakukan evaluasi terkait dengan adanya musibah yang terjadi di kilometer 58 di jalur kontraflow, dan ini tentunya menjadi evaluasi agar kita lebih masif lagi mensosialisasikan terhadap pengemudi khususnya, terhadap pengguna jalan khususnya, agar betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaiknya. Terkait dengan kendaraan-kendaraan umum, telah dipersiapkan berbagai pelayanan, apakah itu terkait dengan masalah tes urin, kemudian tes kesehatan, di mana tes urin untuk mengecek
adanya penggunaan atau ada kandungan narkoba atau tidak, kemudian alkohol, dan juga kesehatan dari pengemudi itu sendiri, sehingga pada saat membawa penumpang semuanya dalam keadaan prima. Namun di sisi lain, tingkat kelelahan ini juga kita ingatkan agar jangan dipaksakan, sehingga kemudian tentunya ini akan berdampak fatal apabila dipaksakan. Oleh karena itu, pada waktunya istirahat, tidak dipaksakan, ingin cepat sampai tujuan, sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mungkin beberapa hal ini yang menjadi catatan kita untuk kita lakukan.